Three, two, one, jump! Wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Ini saya akan membahas materi dari typing tutor yaitu memo. Ini, apakah kalian tahu memo itu apa? Yuk kita lanjutkan video berikut ini. Wikipedia, memo merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakaiannya, memo ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Lalu memo itu apa sih? Nah, jadi memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dengan maksud tujuan tertentu kepada pemakaian tanpa adanya basa-basi. Nah, berikut ini adalah struktur memo yang terdiri dari 1. Kop surat atau kepala surat. Yang kedua yaitu judul memo. Dan yang ketiga yaitu penerima dan pemberi surat tersebut. Dan yang keempat yaitu perihal surat atau perihal memo. Dan yang kelima yaitu isi memo. Yang keenam, tanggal pembuatan memo tersebut. Dan yang terakhir yaitu identitas pemberi memo. Nah, seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri memo. Memo berupa bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal. Informasi yang dikirim dengan jelas dan relevan. Nah, biasanya tidak mencantumkan identitas kantor, sepertinya nama kantor, nomor telepon, atau alamat kantor secara lengkap, karena beredarnya yang terbatas. Maka memo dapat disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan setara, maupun vertikal atau penyampaian dari atasan kepada bawahan atas sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis memo. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi yaitu memo resmi dan tidak resmi. Sedangkan kalau memo resmi yaitu jenis memo yang bersifat resmi dan biasanya dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pemimpin atau kepada bawahannya dalam sebuah perusahaan atau lembaga atau instansi tersebut. Nah, seperti contoh di bawah ini. Itu contoh dari memo resmi. Nah, kita bisa melihatnya ya dari PT Saluyu Abadi. Nah, dari PT Saluyu Abadi merupakan dari struktur kop surat atau kepala surat. Nah, sedangkan kalau memo ini atau judul memo yaitu contohnya melaporkan hasil penjualan, yaitu judul dari memo tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tak lupa juga kita harus mencantumkan penerima atau pemberi suatu surat atau memo resmi tersebut. Contohnya dari Direktur Pemasaran untuk Superator Lapangan. Nah, selanjutnya yaitu hal atau halaman laporan penjualan, yaitu perihal dalam memo resmi tersebut. Nah, tak lupa juga kita harus mengisi atau isi memo tersebut. Contohnya, segera melaporkan hasil penjualan bulan ini dan letakkan pada meja saja. Nah, contoh dari
memo resmi tersebut dengan isi memo yang sangat simpel. Nah, selanjutnya itu tak lupa juga kita harus mencantumkan tanggal tersebut atau tanggal dibuatnya memo tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ini dari Direktur Pemasaran, yaitu misalkan Warjono. Nah, merupakan suatu identitas pemberi memo tersebut kepada Direktur Pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu memo tidak resmi atau memo pribadi. Kalau memo tidak resmi atau memo pribadi itu jenis memo ini bersifat pribadi atau biasanya digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antara teman, sahabat, saudara, atau teman akrab biasanya. Nah, contohnya ya. Ini contohnya yaitu memo misalkan judul. Nah, kepada Pak Dinar, tolong untuk besok pagi diingatkan Pak Dirham untuk datang ke ruangan saya. Nah, contoh tersebut adalah contoh dari memo tidak resmi, yaitu bahasa yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Namun, dalam bahasa tersebut kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, tak lupa juga kita cantumkan pemberi atau identitas. Ini adalah cara membuat memo. Adapun langkah-langkah dalam membuat memo antara lain sebagai berikut. Nah, saat hendak menulis memo, tulislah secara singkat dan padat langsung mengenai hal-hal pokok yang ingin disampaikan dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerimanya. Lalu mencantumkan nama pembuat memo tersebut secara jelas supaya memo tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jangan lupa cantumkan juga nama penerimanya supaya memo tersebut tidak salah sasaran. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, cukup sekian presentasi yang saya berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.